Negara-negara kaya yang tergabung dalam Group of Seven atau G7 akan berdiskusi terkait keputusan pemadaman pembangkit listrik tenaga batubara, meskipun beberapa di antaranya memiliki pemahaman yang berbeda. Pertemuan akan dilakukan di Jepang selaku presidensi G7 dan ketujuh negara itu terdiri dari Kanada, Jepang, Italia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Sebelumnya, G7 sepakat menghentikan pendanaan energi fosil pada akhir 2023. Tetapi invasi Rusia Ukraina memantik krisis energi yang memecah komitmen G7. Jerman salah satunya, yang kembali menghidupkan pembangkit listrik tenaga batubaranya dan mengimpor batubara dari Indonesia pada tahun lalu. Kemudian Inggris mengusulkan bahwa 2030 sebagai tenggat pemadaman PLTU batubara secara bertahap. Namun, Uni Eropa, AS, dan Jepang menyatakan keberatan atas draft komunike tersebut. Melansir Bloomberg Selasa 11 April 2023, usulan Inggris ini didukung Prancis mencakup upaya penghentian proyek pembangunan PLTU baru secara global yang otomatis mengikat komitmen dari negara-negara G7 beserta mitranya. Alternatif lain diusulkan Jerman mengenai tenggat pemadaman PLTU pada 2030-an dengan 2030 menjadi batas waktu ideal. Keberatan Uni Eropa cukup beralasan. Pertimbangannya, kemampuan teknis negara-negara Eropa Tengah dan Timur memenuhi tenggat 2030. Sementara di AS, juga ada kerentanan politik di seputar keputusan mengenai penyetopan PLTU batubara. Alden Meyer, senior associate di lembaga konsultan lingkungan E3G mengatakan, komunike final G7 dari KTT 15-16 April di Sapporo, Jepang, beresiko memantik kritik dari negara-negara yang juga keberatan dengan komitmen G7 untuk menanggulangi pemanasan global. Setiap kali mereka mulai menyinggung pembiayaan bahan bakar fosil dan transportasi jalan raya atau batubara yang terus berlanjut, mereka memberikan alasan kepada negara lain untuk mengatakan, Anda bicara banyak tetapi tidak menerapkan komitmen itu, singgung Meyer. Di sisi lain, Jepang mendesak untuk mendukung penggunaan hidrogen dan amonia sebagai sumber energi. Di tengah invasi Rusia Ukraina, Jepang bahkan mendorong investasi gas alam dan LNG mengatasi kesenjangan pasokan energi. Tapi beberapa negara menolak. AS melayangkan peringatan bahwa gas alam seharusnya menjadi sumber energi transisi hanya untuk negara-negara yang mampu membelinya dan berkomitmen untuk beralih menuju energi hijau. Upaya lobby Jepang terkait gas alam jelang pertemuan di Sapporo pun disebut bertentangan dengan komitmen yang dibuat oleh Menteri Energi dan Lingkungan sebelumnya, di mana G7 bakal mengakhiri dukungan publik untuk sektor energi fosil secara internasional pada akhir 2022. Adapun, aliran keuangan publik G7 untuk proyek bahan bakar fosil antara 2020 hingga 2022 mencapai 73 miliar US dollar, lebih dari 2 kali lipat dari 28,6 miliar US dollar untuk energi bersih pada periode yang sama. Sejatinya, perhatian dunia terkait komitmen pemadaman PLTU batubara akan ditujukan ke rembukan negara G7 di Jepang pekan depan. Pertemuan itu akan membuktikan bagaimana sikap sebenarnya negara-negara kaya setelah penundaan realisasi komitmen berulang kali.